Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kuliah analisis laporan keuangan. Temuan kali ini akan membahas tentang rasio analisis laporan keuangan. Di sini ada konsep dasar analisis laporan keuangan, rasio likuiditas, rasio manajemen aset, rasio manajemen hutang, rasio profitabilitas, rasio nilai pasar, persamaan poin, keterbatasan analisis rasio. Di sini ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan mencakup pembandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang sama, evaluasi kecenderungan posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu. Manfaat analisis laporan keuangan dari sudut pandang investor untuk memprediksi kondisi dan prospek perusahaan di masa depan, dari sudut pandang manajemen untuk membantu perencanaan tindakan manajerial yang akan menentukan kondisi perusahaan di masa depan, dari sudut pandang kreditur untuk membantu menentukan kelayakan pemberian pinjaman. Analisis laporan keuangan dengan perhitungan rasio keuangan, karena rasio keuangan dirancang untuk mengungkapkan kekuatan atau kelemahan relatif suatu perusahaan dibanding perusahaan lain dalam industri yang sama. Rasio keuangan dapat menunjukkan posisi keuangan yang membaik atau memburuk selama periode tertentu. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan hubungan antara aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan. Aset likuid adalah aset yang dapat dikonversi menjadi kas dengan cepat tanpa harus mengurangi harga aset terlalu banyak. Macam rasio likuiditas: rasio lancar, current ratio, aset lancar per kewajiban lancar, rasio cepat, quick test atau aset test rasio, aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Rasio manajemen aset. Rasio manajemen aset mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola asetnya. Rasio ini menjawab pertanyaan apakah jumlah jenis aset dalam neraca terlihat wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah jika dilihat dari penjualan sekarang dan proyeksi ke depan. Macam rasio manajemen aset. Rasio perputaran persediaan, inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio rumusnya penjualan dibagi persediaan. Jumlah hari penjualan belum tertagih, DSO, piutang dibagi rata-rata penjualan per hari, sama dengan piutang dibagi penjualan tahunan per 30 hari, kan 360 hari. 1 tahun ada 360 hari. Rasio manajemen aset. Rasio perputaran aset tetap, rumusnya penjualan dibagi aset tetap bersih. Rasio perputaran total aset, rumusnya penjualan dibagi total aset. Rasio manajemen utang. Rasio utang manajemen mengungkapkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang dan kemudian tidak dapat dipenuhinya kewajiban utang perusahaan.
Sejauh mana sebuah perusahaan menggunakan pembiayaan utang atau financial leverage memiliki 3 aplikasi penting. Dengan mengumpulkan dana melalui hutang, pemegang saham dapat mempertahankan kontrol suatu perusahaan tanpa meningkatkan investasi mereka. Kreditur melihat ekuitas atau dana yang diberikan pemilik sebagai batas pengaman. Jika semakin tinggi proporsi total modal yang diberikan oleh pemegang saham, maka semakin kecil risiko yang dihadapi kreditur. Jika perusahaan memperoleh pengembalian lebih besar atas investasi yang dibiayai dengan pinjaman dibanding pembayaran bunga, maka pengembalian atas modal pemilik menjadi lebih besar. Rasio manajemen hutang. Di sini macam manajemen hutang ada 3 perhitungan. Rasio utang lancar, total utang dibagi total aset, rasio kelipatan pembayaran bunga, EBIT dibagi beban bunga, rasio cakupan EBITDA. Ini rumusnya EBITDA plus pembayaran sewa bunga dibagi bunga pembayaran pokok pembiayaan sewa bunga. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan pengaruh gabungan dari kebijakan likuiditas, manajemen aset, manajemen utang terhadap hasil operasi. Rasio ini mencakup margin laba atas penjualan, profit margin on sales, profit margin on sales, laba bersih dibagi penjualan. Rasio profitabilitas di sini ada 4. Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba, basic energy power, EBIT dibagi total aset, pengembalian atas total aset, ROA, return on asset, laba bersih dibagi total aset, pengembalian atas ekuitas saham biasa, ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas saham biasa. Rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio ini menunjukkan apa yang diberikan investor atas kinerja masa lalu dan prospek masa depan perusahaan. Rasio ini terdiri dari rasio harga per laba, harga per lembar saham dibagi laba per lembar saham, rasio harga atau arus kas, harga per saham dibagi arus kas per saham. Rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar atau nilai buku, rumusnya harga pasar per saham, lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Di sini ada cara menghitung laporan keuangan selain menggunakan rasio keuangan. Analisis tren dengan cara membuat plot atas rasio keuangan dari waktu ke waktu penting dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah membaik atau memburuk dari waktu ke waktu. 2 teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dalam laporan keuangan adalah analisis common size dan analisis perubahan persentase. Dalam analisis common size, semua akun laporan laba rugi dibagi dengan penjualan dan semua akun neraca dibagi dengan total aset.
Keuntungan dari analisis Kemenses adalah dapat membandingkan neraca dan laporan laba rugi dari waktu ke waktu antara beberapa perusahaan. Dalam analisis persentase perubahan, tingkat pertumbuhan dihitung untuk semua akun dalam laporan laba rugi dan neraca. Persamaan DuPont. Sistem DuPont dirancang untuk menunjukkan bagaimana margin laba atas penjualan, rasio perputaran aktif aset, serta penggunaan utang berinteraksi dalam menentukan tingkat pengembalian atas ekuitas ROE. Manajemen perusahaan bisa memakai sistem DuPont untuk menganalisis cara-cara untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Persamaan DuPont. ROA, rumusnya laba bersih dibagi penjualan kali penjualan dibagi total aset. ROE, laba bersih dibagi total aset kali total aset per ekuitas saham biasa. Persamaan DuPont yang diperluas mengkomunikasikan beberapa rasio. ROE, laba bersih dibagi penjualan kali penjualan bagi total aset dibagi ekuitas saham biasa. Ini bagan DuPont yang dimodifikasi. Keterbatasan analisis rasio. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama, banyak perusahaan besar mengoperasikan beberapa divisi dalam industri perlainan, dan ini sulit menentukan rata-rata industri. Sebagian besar perusahaan menginginkan hasil di atas rata-rata, sehingga hanya mencapai kinerja rata-rata tidak selalu berarti sesuatu yang baik. Inflasi dapat mendistorsi neraca perusahaan. Nilai tercatat seringkali berbeda dengan nilai sebenarnya. Faktor musiman dapat mendistorsi analisis rasio. Perusahaan dapat menggunakan window dressing untuk membuat laporan keuangannya terlihat lebih baik. Praktek akuntansi yang berbeda dapat mendistorsi perbandingan. Terkadang sulit menjustifikasi apakah suatu rasio tertentu itu baik atau buruk. Suatu perusahaan mungkin memiliki beberapa rasio yang terlihat bagus dan beberapa rasio lain terlihat buruk, sehingga sulit menilai perusahaan secara keseluruhan atau lemah. Di sini kemampuan memahami dan menginterpretasikan akuntansi diperlukan untuk mengambil keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja, atau meramalkan perkembangan masa depan. Analisis keuangan yang baik tidak hanya melibatkan perhitungan angka, akan tetapi juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor kualitatif seperti apakah pendapatan perusahaan terikat dengan hanya satu pelanggan, sampai sejauh mana pendapatan perusahaan terikat pada satu produk utama, sampai sejauh mana perusahaan bergantung pada suatu pemasok tunggal, berapa persen bisnis perusahaan yang berasal dari luar negeri, persaingan, prospek masa depan, hukum dan peraturan. Demikian pertemuan kali ini di kuliah analisis laporan keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.